بدعاء سيد الشيخ رضي الله عنه من الحضرات أولياء الله تعالى في مشارق الأرض والمغارب في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وخلة محمد بهاء شافا وسيد علي أبي حسن الشاذلي وسيد محمد بن عبد الكريم سلمة المدني وسيد محمد بن عبد الله البندري وخليفة وشهاب بن محمد بن البندري وسيد حبيب بن كفاية وسيد زكريا بن مطيعه وسيد أبراهيم بن يزيد بن سليمان وسيد النووي بن عمر البندري سيد سبا وعلي بن عبد الله البندري وكي وشهر عبد الملك العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala mattakhadha sahibatan wa la walada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mujtaba وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Pada hari ini hari kelima bagi yang berpuasa di bulan Syawal yang langsung. Ya, artinya kita sudah dapat melaksanakan ibadah Ramadan yang insyaallah dengan sempurna. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita, baik puasa, sholat fardu wajibnya, sunnahnya, tadarusnya, tarawih, semuanya semoga senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan dan terus diberikan Allah kekuatan sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentu di bulan Syawal, Syawal ini berasal dari kalimat syawala. Jadi asalnya syala, maknanya irtifa. Arti irtifa itu meningkat. Ya. Jadi harapkan kita yang sudah berada di bulan Syawal ini semakin meningkat. Tentu semuanya dalam hal apa saja, terutama dalam hal rohaniyah kita. Arti rohaniyah itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah, bukan hanya masalah ekonomi, semuanya meningkat. Ya, makna Syawal irtifah. Lalu dalam kita menghadapi di bulan Syawal ini, sambil kita untuk kilas balik di bulan suci Ramadan,
Tentu kita berharap Ramadan ini atau tarbiyah atau pendidikan selama kita berada di bulan Ramadan tadi benar-benar berhasil. Lalu ulama berkata, ketika kita berada di bulan Syawal hendaknya 3 yang kita perhatikan. Yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, dan yang ketiga muraqabah. 3 macam ini untuk benar-benar apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Jadi takutnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kalau di bulan Ramadan saja insya Allah semua takut semua kayaknya. Ya, berupiah, berjumpahan, berbolang. Nah di luar Ramadan ini apa kelakuannya, berbuli pulang. Ya. Jadi apa arti takwa? Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Baik, apa arti takwa?" Ubay balik bertanya lagi kepada Umar, "Ya Khalifah." Ya, bahasa kita ini masa nggak tahu Khalifah, cuma sekedar untuk tawaduk namanya ya. "Ya Khalifah, kalau sampean berada di satu jalan, di jalanan, kebetulan di jalan itu ada lubangnya, ada durinya, ada apanya, apa yang sampean lakukan?" Kata Khalifah Umar bin Khattab, "Yang kulakukan tentu aku berjalan berhati-hati, jangan kena duri, jangan kena lubang, sampai jalan lalu lurus ke depan." Nah, begitulah takwa. Arti takwa itu orang yang berhati-hati. Kita di bulan Ramadan kemarin sangat hati-hati. Yang halal aja tidak boleh dimakan, diminum. Kenapa? Karena lagi puasa. Apalagi yang haram, apalagi yang subah. Nah begitu juga di bulan Syawal ini dan seterusnya. Makanya yang pertama muhasabah. Arti muhasabah kita evaluasi. Kalau bahasa kita pulang apa kegiatan kita selama di bulan Ramadan kemarin. Ibadahnya meningkat, alhamdulillah. Salat tarawih, insyaallah. Berjamaahnya, tadarusnya, berapa kali khatam Quran. Ini Ramadan tetap dilanjutkan di Syawal ini. Jadi apabila orang itu bisa muhasabah, bisa mengevaluasi, kalau toh mungkin masih banyak kekurangannya, kalau toh mungkin sudah banyak baiknya, ini terus diirtifah, ditingkatkan. Syawal itu artinya ditingkatkan kembali, jangan malah kendor. Ketika bulan Ramadan banyak kesempatan di masjid, campur di Ramadan, tidak ada gitu kan di masjid. Iya, berarti menurun kendor semangatnya. Insya Allah kalau bulan Ramadan jam 1 bangun dah hendak ikut qiyamul lail. Masya Allah, ikut sholat tahajud. Wah ini tahajud. Kaget, kesiangan. Berarti kita tidak irtifak namanya. Kalau irtifak tetap paling nggak istiqomah, paling nggak sama lah. Kan kalau sama belum naik ya, sama nih. Tapi kalau meningkat tentu naik. Maksudnya meningkat, kalau Ramadan tadi banyak yang kurang, ditingkatkan lagi. Yang sudah diteruskan lagi. Itu makna daripada Syawal. Nah, jadi muhasabah. Yang kedua, kalau sudah kita muhasabahnya betul-betul sudah kita koreksi, kita evaluasi, baru kita namanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini yang kadang-kadang banyak keliru. Orang mengejar sunnah, meninggalkan wajib. Apa kata ulama? Barang siapa yang mengejar sunnah meninggalkan yang wajib, dia tertipu. Ada beberapa masjid ketika Syawal libur sampai Dzulqa'dah. Oh, baik kenapa? Jauh kemana orangnya? Terus apa? Begitu saja ngobrol aja. Ngapain? Apalagi kan Tuhan orang matian ini sudah harus semangat terus. Ya, makanya sampai di kota sini.
Sampai libur atas ini jadi alhamdulillah berkah bagi kita semua ya, bukan bagi saya aja, kita berkah alhamdulillah. Ngapain libur? La rahata lil ibadah, nggak ada santai urusan ibadah. Kalau cari ini bisa santai, butuh dulu lah pokoknya. Sudah kemarin 24 jam, sekarang butuh lah pokoknya. Nggak dibawa mati juga ya. Tapi kalau ibadah, salah satu di antara artinya banyak ulama ya yang sangat saya kagumi, Al-Mukarram Hadratus Syekh Abu Yadi Al-Bantani, yang sering dipanggil orang Abu Yadi, itu wali besar. Idul Fitri masih pengajian kan? Idul Fitri habis kegiatan sholat Id pulang masih nanti jam pada asar mau terima tamu johor masih baca kitab masih saking istiqomahnya. Malam nanti kan kita lagi maghrib bisa masih ngaji habis bisa baru terima tamu. Coba kalau kita di sini guru apa ini kan paham sama sekali Idul Fitri di sini. Oh ya. Karena orang pengen istiqomah, tadi makna irtifaknya ini benar-benar susah. Sawah ini meningkat, ini malah banyak liburan. Iya. Oke, mungkin sibuk ya sudah kita baik sangka. Tapi paling enggak untuk pengetahuan kita bagi pribadi kita terus kita tingkatkan dengan di Qurannya yang mungkin dari Ramadan 1 juz kita tingkatkan. Paling enggak sama lah. Bila sama itu namanya istiqomah. Bila meningkat itu sudah hebat. Paling enggak sama lah, maksudnya sama dengan tadi apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai malah turun semangatnya ya, harus mujahadah, harus sungguh-sungguh. Ketika dia sudah mujahadahnya benar-benar terus semangat terus, maka timbullah yang ketiga, muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi terus oleh Allah. Contoh orang berpuasa Pak, walaupun di dalam kamar mandi mau minum merasa diawasi. Merasa kita nggak ada yang ngawasi, artinya nggak ada CCTV. Ya kalau Allah ya pasti ya. Nah begitulah makna daripada muraqabah kita kepada Allah. Jadi di bulan Syawal ini muhasabah, terus mujahadah, terus kita muraqabah. Kalau itu yang kita lakukan maka irtifaq tadi. Salah irtifaq semakin meningkat dan seterusnya sampai ke Ramadan tahun depan. Itulah yang disampaikan Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan nanti, antara berarti 11 bulan ini kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Maksudnya bagi orang yang bisa irtifaq tadi. Apa? Meningkat terus, bukan terus semangatnya. Dan Maha Suci Allah, walaupun ibadah ini sunnah tapi besar betul pahalanya. Apa? Puasa 6. Sudah selesai puasa 6-nya? Belum. Itu pun kayak dari betul-betul disiplin kita. Aduh, mau puasa ada open house lagi. Mau puasa ada reuni halal bihalal lagi. Mau puasa ada undangan manten. Nggak habis Pak. Akhirnya campur di sawal kan. Bagaimana sih nggak ada lagi bisa puasa. Kalau puasa Senin Kamis ada terus, tapi puasa Syawal nggak ada. Kemarin hari kedua open house tempat kita puasa ngapain? Aku jangan melihat orang makan banyak kenyang, jadi jarang jauh makan di rumah. Open house hari kedua hari Selasa. Aku puasa. Nah, apa Syawal? Puasa 6 di bulan Syawal. Hikmahnya ada 7 ya. Keutamaan puasa Syawal. Mungkin ada yang belum puasa, memang yang paling afdal itu puasa Syawal langsung maknanya hari Senin kemarin kita Idul Fitri, Selasa mutawaliyatun langsung. Itu
yang paling afdal. Cuman ulama membolehkan walaupun terputus-putus, yang penting masih di bulan Syawal. Hendak puasa sudah niat, ada tetangga undangan tasbih potong pempek. Akhirnya kalau Syawal dia bukan. Nah, yang pertama apa? Bulan Syawal ini bulan yang penuh, yang diberkahi. Kenapa? Berat puasa Syawal ketimbang Ramadan. Benar kan? Berat puasa Syawal ketimbang puasa Ramadan. Kenapa? Ramadan orang semuanya Syawal. Nah, kalau Syawal itu betul kita harus kuat, apalagi melihat kawan-kawan. Mantap, sudah pokoknya liur itu. Bagi yang rokok. Nah, itulah namanya bulan yang penuh berkah, banyak rintangan, banyak halangannya. Jadi mesti kita semangat, karena man shama Ramadan, hampir semua khatib membacakan hadis itu. Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, sama dengan berpuasa setahun. Ya, setahun berapa hari? 360 hari. Puasa sebulan di Ramadan sudah 30 hari. Ya, sudah tahun ini lengkap kita 30 hari. 30 dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipatkan 10 ganjarannya. Berarti kalau sampai 30 hari sudah sebenarnya 300 tambah 6 kali 10 60, berarti sabda Nabi luar biasa. Benar-benar kita kalau puasa Ramadan tambah Syawal 1 tahun. Ustaz, saya perempuan pasti ada halangan. Apa? Nanti 30 boleh. Abdul mana bayar utang dulu baru Syawal bagus. Boleh nggak digabung? Monggo. Nawaitu Shawaladin an syahri Syawal ma'al qadha. Sengaja besok kan berarti niatnya malam atau menjelang sahur. Sengaja besok aku puasa Syawal dan qadha puasa. Berapa hari besok qadhanya kalau bimbingan? 10 hari puasa Syawal. Berarti 4 itu qadha aja. Kebetulan Syawalnya kayak kemarin hari Kamis, ada Kamisnya. Boleh nggak digabung dengan puasa Kamis? Boleh. 3 niatnya hebat. Boleh. Nawaitu Shawalan an syahri Syawal ma'al Khamis ma'al qadha lillahi ta'ala. Sengaja besok aku puasa Syawal dan hari Kamis besok qadha. Jadi sunnah dengan sunnah boleh digabung niatnya. Seperti umpama nggak ada utang, yang nenek-nenek kan sudah pada luar sana. Berarti ada utang. Nah, dia tinggal kita niat Syawal dengan Kamis, apalagi kaya. Jadi kayak bagian itu nawaitu Shawaladin an syahri Syawal ma'al Khamis. Sengaja besok aku puasa bulan, jangan disebut puasa 6 ya, puasa Syawal jumlahnya 6. Sengaja besok aku puasa Syawal dan hari Kamis karena Allah. Sunnah dengan sunnah boleh digabung, sunnah dengan wajib boleh digabung, sunnah beberapa sunnah boleh digabung. Makanya kalau Habib Zaid yang wali di Madinah, sholat isya berapa niat? Banyak. Isya tambah taubat tambah hajat, nanti jam 6-10 menit itu dia begitu. Banyak niat. Boleh. Sunat boleh digabung. Yang tidak boleh wajib dengan wajib digabung. Sampai yang punya hutang ditambah puasa nazar. Apa nazarnya? Aku boleh aja di sini. Amun belaki rumahnya janda 10 tahun. Wah,
bulan Ramadan tadi sini 4 qiyamul lail dari Pak Jamil. Dapat jodoh. Alhamdulillah. Akhirnya sini belajar apa puasa belajar 3 hari. Hutang 3 hari, nazar 3, tapi jagung tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Nazar wajib, mengqadha wajib, itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya sunat dengan sunat boleh bergabung, sunat beberapa sunat boleh bergabung. Niatnya sunat dengan wajib boleh digabung, wajib dengan wajib tidak boleh digabung. Ya, jelas ya. Nah, jadi pertama bulan Syawal bulan yang diberkahi. Yang kedua, ganjaran pahala puasa Syawal itu luar biasa besar dan termasuk menyempurnakan daripada puasa Ramadan. Yang namanya kita puasa Ramadan ini kadang-kadang sifat marah ada, dengki ada, apalagi macam-macam penyakit ada, penyakit hati maksudnya Pak, mulut macam ada. Nah ini si Syawal inilah yang membersihkan lagi, mempoles lagi sehingga Ramadannya menjadi sempurna. Makanya jangan sampai tidak mengerjakan Syawal ya. Kalau undangan ada habis-habis undangan jawab ada terus ada. Apalagi nanti Rio ini kan apa halal bihalal kan. Kalau nanti sudah undangan halal bihalal ya, nanti hari Selasa itu di AWS rumah sakit. Nah, itu halal bihalal. Sering saya ingatkan jangan ditinggalkan pasien saja. Kalau tidak mati, enggak bos. Ini dokter TU, karyawan-karyawati, para medis yang tidak begitu, bukan pelayanan. Nah, jadi banyak juga. Cuman biasanya dibarengkan dengan purna tugas. Tahun kemarin 13 yang purna tugas di AWS rumah sakit. Gak tahu tahun ini. Biasanya barengkan. Kalau dulu biasanya agendanya itu setiap halal bihalal zaman bahari apa? Halal bihalal purna tugas ditambah syukuran haji. Rata-rata gitu kalau di kantor. Maksudnya di kantor itu adanya yang berangkat haji. Nah, maksudnya kan susah berangkat haji ya. Dulu kalau Ustaz, nanti hari anu di kantor kami ya. Apa halal bihalal sama ada karyawan kami yang purna tugas. Ada juga yang berangkat haji. Bisa tidak Nah jadi ganjarannya besar ya. Jadi jangan kita anggap remeh. Sampai puasa kurang sunat saja. Oh jangan besar pahala puasa Syawal. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Syawal. Tadinya selama beliau saya terus puasa Syawal, terus puasa Syawal. Ya. Lalu yang ketiga membiasakan diri untuk berpuasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa Senin Kamis kita usahakan puasa. Pembuyut di Banten itu mulai umur 12 puasa dahar. Paham puasa dahar? Puasa setahun tiap tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Tiap hari puasa. Mungkin ada sanggup itu bisa jadi tongkat dan ibadah dia. Tapi beliau besar boleh. Ya Masya Allah. Puasa terus hari-hari puasa. Kecuali hari Tasyrik tadi, Idul Fitri, Idul Adha sama Tasyrik. Tasyrik kan ini hari aja. Kalau waktu kita di Mina gitu, nggak boleh puasa kan? Nah kita berikan Senin Kamis, usahakan Senin Kamis. Ya. Atau mungkin yang agak bagusan, tahu hari ini puasa, besok kita ada puasa. Karena satu-satunya terapi yang nggak pakai modal, yang gratis, yang nggak antri. Ya kan, sampai terapi di lambung mana? Antri kan? Terapi sendiri, antri, puasa. Karena Rasul sudah menjanjikan sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Coba kalau bulan Ramadan rumah sakit agak sepi rumah sakit. Nah ini mulai diisi sudah rumah sakit karena kebanyakan foto Makassar masuk. Wah ini sudah naik tekanan. Ada zaman saya karena stroke, soalnya makan kami guling atau overhouse di rumah bos. Ini jelas. Ada ingat makan. Ini
sehari seminggu ini kita rumah sakit mulai sudah terisi. Banyak yang sudah bikin kue ini. Habis masak. Pagi depan Pak Haji soto Makassar, ke sana soto Madura, ke sana lagi soto Banjar, ke sana lagi soto Betawi, malam mencret. Jadi orang bagaimana terus dia merasa senang, wah kita apalagi umur 50, 60, oh jangan coba-coba ya. Hati-hati betul dalam hal makan, karena Allah menyuruh kita dulu wasyarabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah nyaman susah dikit, sudah senang pengen lagi sudah merasa lupa, maka yang di ruang itu nah, membiasakan diri berpuasa. Yang keempat, dilakukan setelah qada puasa Ramadan yang paling afdal. Kalau kita memiliki kesanggupan, ada utang, bayar utang, berpuasa Syawal, itu afdal. Tapi kalau kita menggabung, boleh. Kira-kira cari afdal atau cari boleh? Aku puasa sehutang 7 hari, tambah puasa sahur. Ini sini mencari nomor mau berapa sebulan lebih. Ada orang bahkan saking memang sangat puasa, sini utangnya 7 hari, tambah Syawal 6 hari, biasa memang sangat puasa. Tapi kalau orang yang jarang puasa, waktu itu umat sakit kepala pikiran. Apa di sini? Cari yang boleh, tidak gabung aja. Nah, afdalnya ya, jadi afdalnya yang kotak dulu, baru yang sunnah. Tapi boleh digabung. Yang kelima, tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya, apalagi kita yang sudah berumur ini 56, 60, apalagi 70, alhamdulillah bisa puasa sudah hebat. Sudah banyak orang yang muda-muda. Ada kemarin ibu jamaah saya di Handil, muda 49. Ustaz, bayar fidyah itu kayak apa? Saya bilang, kenapa Bu? Karena tahun kemarin di Langgar kami itu panitianya mengatakan bahwa bayar fidyah itu 3 kali makan, terus 3 porsi, terus 1 porsinya 25.000, jadi sehari 75.000. Itu ikut jauh dimulai panitia. Coba, ya ada belajar, ya, tidak belajar Pak. Yang betul gimana? Orang yang tidak berpuasa, yang hanya membayar fidyah, ada beberapa. Pertama, orang yang tua betul, sepuh, biar di luar Ramadan udah nggak sanggup puasa karena tuhaan gitu kan. Nah, ini bayar fidyah saja. Kedua, orang yang sakit yang mungkin tidak mungkin sembuh, seperti mama saya dulu karena stroke 3 tahun. Biar di luar Ramadan nggak kawan sih puasa, kita bayarkan fidyah. Kalau seorang itu hamil ini nanti dia bayar fidyah, dia bayar puasa. Berapa besaran fidyah itu? Satu mun itu kurang lebih 750 gram. Berarti ada sampai sekilo. Anggaplah kita genapkan sekilo. Berarti kalau pakai beras sebulan cuma 30 kilo. 1 kilo berapa? Yang non bagus, audio lele atau menara 20. Anggaplah 20.000. Tapi saya cuma 10.000. Ini tadi itu 75. Itu yang mau untuk gimana dia? Dengan bayar 1 mun saja. Kalau kayak tadi itu dulunya 3 mun namanya.
Aduh, Bapak sebulan sini kena mah kronis, apakah lagi tambah-tambahan? Hanya 1 bulan, sudah 3 tahun ini Pak Ustaz saya tidak puasa. Ya, sudah periksa dokter sudah, dan dokter pun tidak membolehkan puasa. Berarti sudah betul, kita minum obat. Dan cara membayarnya 1 mun saja. 1 mun itu berapa tadi? Ukuran badan 1 mun. Kalau kita berikan 4 mun. Ya, 4 mun, anggaplah 7. Kalau 7 kali 4 berapa? 14, 28. Berarti kan 28, 2 kilo 8 on. Anggapnya 3 kilo kalau pinter aja, anggapnya fresh. Ada yang tanya, oh berarti guru kayak apa? Guru bahari kami 2,5 kilo aja. Gini, orang bahari bujur-bujuran. Karena timbangan orang bahari bujur-bujur bagus, timbangan we ini innalillah. Paham? Kalau orang dulu Pak 2,5 dilebihi lagi. Oh, yang kami itu jumbung ditambahi lagi dilebihi. Timbangan orang bahari. Contoh kayu 10-10 dulu besar. Kue ini 10-10 hanya. Jadi perlu belajar. Makanya di sini berapa kali pengajian seminggu? Yang rutin berapa kali seminggu? 3 kali ya. Nah, itu dibagi Pak fikih 1 ustaz, satunya lagi mungkin tauhid, satunya lagi tasawuf. 3 ustaz sudah mengajar insyaallah yang tua-tua nih bisa paham. Fikih khusus fikih, tauhid khusus tauhid, tasawuf khusus tasawuf. Kita kan yang jarang ini sampai orang nanti kalau tamat di sedikit lagi tamat kita di Islam ya, Ustaz, kita jarang sudah sama yang bahari belajar tentang wujud, hidam, bakok. Jarang betul. Bahari arwah guru Idrus ya. Arwah guru Idrus orang itu sini tauhidnya kuat. Orang ini pembosanan apa? Muyak atau apa ya bahasa? Ya bosan. Kalau minggu ini yang dibahas wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, tandanya alam semesta dijelaskan. Minggu depan wujud lagi Pak. Kira-kira gurunya kurang paham ya. Padahal orang biar paham ya, tauhid itu yang paling penting. Ya, yang disebut namanya aqaidul khamsin ya. Saya penuh jadi bangga penuh senang itu malah aku senang para-para aja dari jauh-jauh. Iya. Saya paling jauh narkotik dengan sebirin seperang itu. Mulai dari jauh, yang lainnya di dekat sini. Dekat. Nah, jadi kita jadi Ustaz minta mohon Pak Ustaz kami mohon atas nama jamaah sampean khusus fikih. Ya fikih, sampean tauhid, sampean tasawuf 3 aja dah. Alhamdulillah. Nah jadi jujur belajar ya tadi tidak paham akhirnya apa? Kita pulang panitia ya. Sehari 70.000. Nah dulu kan 20.000 aja. Panitia kira-kira ada paham juga atau mungkin bisa sama juga kita baik sama aja. Tapi apa yang sih sama Pak Ustaz saya sudah paham. Lumayan 75.000 kali 30 hari kan? Iya. Yang keenam ibadah yang dilakukan pada Ramadan tidak terputus. Jadi akhirnya kita dengan puasa Syawal ini ibadah Ramadan kita tidak terputus ya, terus paling nggak 6 hari. Nanti kalau pada kemampuan dilanjutkan dengan Senin dan Kamis. Yang ke-7 penyempurna ibadah yang wajib. Jadi yang keenam ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan terus irtifaq berlanjut berlangsung, dan yang ke-7 menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah ini mari Bapak Ibu yang mungkin masih melaksanakan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan kekuatan, yang mungkin belum sudah puasaan Syawal sudah hampiran sudah makan macam malam macam. Kalau dipanggil ya, karena saya lama
masa dibagi bahkan misalnya sekarang masih itu kalau dibagi hari lebaran kayak misalnya rame karena situ memang daerah santri sana sepi pak, toko juga nggak begitu, tapi sore pokoknya jam habis asar. Nah nanti malam habis baca maghrib baru hilang-hilangan secukupnya yang dekat besok sepi lagi. Nanti habis ini minggu kan terakhir lah Senin baru ramai. Jadi sebenarnya yang disebut namanya hari lebaran ketupat itu bagi orang yang berpuasa Syawal. Ini nak ada sing puasaan sibuk menumpang ketupat di pasaran sematnya Ramadan Syawal tapi sibuk beli ketupat. Mudah-mudahan berada panjang umur, sehat walafiat, zahir wal batin. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala niyyati salihah ila hadratin nabiyil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallam barakallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا بفقنا بالدين وللبرزخ بسنة علمنا ورسولك ولا فأما. اللهم أرنا الحق ورسولك اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورسولك اجتنابا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.